Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Al-Qur'an datang di tengah-tengah kita sebagai kiblat untuk manusia, sebagai pusat dari semua peradaban, sebagai sumber daripada semua ilmu, sebagai acuan yang memberikan solusi dari semua problematika permasalahan manusia. Disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak meninggalkan sedikit pun, ya. Artinya tidak meninggalkan sedikit pun, artinya bahwa segala sesuatu itu sudah diturunkan oleh Allah, sudah dijelaskan oleh Allah fil kitabi, di dalam Al-Qur'an. Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, masa kini, masa mendatang, hari ini, hari esok, ya. Apapun yang terjadi, itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kami tidak meninggalkan sedikit pun. Artinya nggak ada yang ketinggalan. Ya. Semua telah dijelaskan dalam Al-Quran, semua telah dimuat dalam Al-Quran. Di dalam firman yang lain, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Dan kami telah menurunkan Al-Quran sebagai tibyan, penjelas, لِكُلِّ شَيْءٍ, terhadap segala sesuatu. Disinilah kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu telah dimuat di dalam Al-Quran. Ya. Ilmu apapun telah ada di dalam Al-Quran. Ilmu pendidikan, ilmu politik, ilmu budaya, ilmu seni, ilmu syariah, ilmu hukum. Semuanya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Problematika manusia apapun, solusinya, ya, bagaimana, ya, itu semua telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, di sini Nabi SAW telah mewanti-wanti kepada kita supaya kita menjadikan Al-Quran ini sebagai rujukan, sebagai solusi dari semua yang ada di dunia ini. Satakunu fitan, bahkan Nabi mengingatkan nanti akan terjadi banyak fitnah. Banyak fitnah, fitnah-fitnah yang akan mengelilingi manusia. Ya. Fitnah-fitnah yang datang mengganggu manusia. Akan terjadi banyak fitnah, kata Nabi, ya, yang menjadikan problem di dalam kehidupan manusia. Lalu sahabat bertanya, wa mal makhraj minha ya Rasulullah? Lalu solusinya apa untuk, ya, mengatasi fitnah-fitnah tersebut? Qala, Nabi menjawab, kitabullah, yaitu kembali kepada kitab Allah, kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu fihi naba'u ma qablakum. Quran itu telah mengkhabarkan segala sesuatu yang datang sebelum kalian. Berita-berita umat terdahulu, problematika umat terdahulu, bagaimana solusinya, sudah ada dalam Al-Quran. Yang kita sendiri tidak pernah jumpa dengan umat terdahulu. Bahkan kalau tanpa Quran kita nggak pernah mendengarnya. Itu dikabarkan oleh Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu terdahulu, ya, pengetahuan umat-umat terdahulu, dan ilmu-ilmunya, peradabannya itu semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, kaum Ad, Tsamud, ya, itu semua ada di dalam Al-Quran, dijelaskan. Ya, semua para nabi, rasul, berserta umatnya dan problematikanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada dalam surah Al-Anbiya. Ya, surah Al-Anbiya itu tentang bagaimana sejarah para nabi. Ada semua. Berita umat-umat terdahulu. Wa khabaru ma ba'dakum. Demikian juga berita yang datang setelah kalian, ya. Jadi peristiwa yang akan datang pun sudah diberitakan oleh Al-Quran. Wa hukmu ma bainakum, dan Al-Quran sebagai hakim, ya, sebagai hukum yang adil, yang bisa memutus di antara kalian secara adil. Ini adalah solusi, ya, solusi bagi manusia, ya. Ilmu umat terdahulu, ilmu umat sekarang, dan ilmu umat yang akan datang, ya, peristiwa yang akan datang, ya, itu semua telah dijelaskan dalam Al-Quran. Baik sifatnya klasik maupun kontemporer sudah ada.
semua di dalam Al-Quran. Bahkan lanjutan hadis itu dikatakan wal hablul matin. Al-Quran itu adalah tali Allah yang sangat kokoh. Ya. Artinya kalau kita berpegang kepada tali Allah ini tidak akan jatuh, tidak akan tergelincir, kita akan kokoh berpegangan di tengah badai fitnah, ya, di tengah badai umat ini. Ya. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan man aradal ilma fa'alaihi bil Quran. Jadi kalau orang itu ingin mendapatkan satu ilmu, maka hendaklah dia kembali kepada Al-Quran, berpegang pada Al-Quran. Ya, fa inna fihi khabarul awwalin wal akhirin. Karena Quran itu sudah paripurna. Ada khobar, ilmu orang-orang terdahulu, dan juga umat berikutnya. Ya, umat-umat terakhir ini sudah dikabarkan semua di dalam Al-Quran. Ya. Imam Al-Baihaqi mengatakan, usulul ilmi. Jadi usul, ya, induk dari semua ilmu itu, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi sekali lagi, kita tidak perlu lagi ragu dengan ilmu Al-Quran. Segala sesuatu telah datang dalam Al-Quran, ya, beritanya umat terdahulu dan umat yang akan datang, ilmu terdahulu dan ilmu yang akan datang itu juga semua telah diberitakan di dalam Al-Quran. Bahkan pernah terjadi satu perdebatan. Dulu pernah terjadi diskusi dialog antara seorang ulama dengan seorang orientalis. Ya. Dikisahkan tentang kisahnya Abduh, ya, ketika beliau di Eropa berdialog, diskusi dengan seorang orientalis, ya, orang kafir yang ingin tahu banyak tentang masalah Islam dan ingin menyesatkan Islam, orientalis. Orientalis ini kemudian bertanya kepada sang ulama, ya, katanya Al-Quran itu mencakup ilmu terdahulu dan ilmu yang akan datang. Semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Ya. Pas kebetulan waktu itu ia berada di restoran Eropa. Si orientalis ini mencoba untuk menjebak sang ulama. Ada nggak kira-kira resep makanan Eropa, masakan Eropa di dalam Al-Quran? Kata Abduh, kata sang ulama ini mengatakan, ada. Ayo saya ajak. Akhirnya si orientalis tadi itu diajak ke dapur, ya, sambil membaca ayat dalam Al-Quran, was'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kamu tidak tahu satu masalah, maka tanyakan kepada orang yang tahu, ya. Bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu masakan Eropa, ya, ini kamu sekarang ada di dapurnya ini. Ini dapur masakan Eropa. Kamu tanya sama tukang masaknya itu. Sambil membacakan ayat tadi, bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu nggak tahu. Jadi ternyata dicakup. Kalau nggak tahu masakan Eropa, tinggal tanya aja kepada orang yang ahli masakan Eropa. Ngapain? Dalam Al-Quran disebut resep masakan Eropa itu namanya kitab Tata Boga, bukan kitab Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran lebih tinggi daripada itu semua. Makanya disebut usulul ilmi. Jadi induk semua ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan kitab, ya, yang mencakup segala sesuatu. Ya. Kitab yang mencakup ilmu alam syahadah yang tampak, ya, yang empiris, dan juga ilmu yang mencakup tentang alam gaib, ya, yang tidak tampak dari manusia ini. Umat terdahulu dan umat yang akan datang menceritakan tentang hari kemarin dan hari ini dan hari esok, ya, hari ini di dunia dan juga di alam barzah, bahkan di akhirat. Surga neraka pun sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi ilmu dalam Al-Quran itu mencakup semua ilmu, karena ini adalah firman Allah, induk dari semua ilmu, sumber dari semua ilmu. Maka ambillah bagian dari ilmu Al-Quran ini. Wa ma atakumur rasul, ya, apa yang dibawa oleh sang rasul, yaitu Nabi, membawa risalah Al-Quran ini, fakhuduhu, maka ambillah, ya, ambil yang baik, ambil. Dan apa yang ditinggalkan oleh rasul, wa manahakum anhu fantahu, ya, yang tidak diambil oleh Nabi, artinya yang dilarang, ya, di dalam Al-Quran itu, maka tinggalkan. Karena dengan mengambilnya adalah kebaikan, ya, ketika itu adalah berupa perintah, atau kita berhenti, ya, tidak mengambilnya dalam arti dari larangan Al-Quran, itu adalah kebaikan juga, ya, untuk kemaslahatan manusia. Jadi oleh karena itu solusi dari semua problematika umat ini, dari semua fitnah ini adalah kembali kepada
Al-Quran. Al-Quran adalah solusi bagi kehidupan manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.